Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, PSSI buka suara terkait pemain naturalisasi baru yang beredar di publik. Pelatih Belanda enggan lepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Ex pemain Timnas U20 buat iri negara serumpun. Dan berdiskusi dengan Persija Jakarta, Sintayong bertemu dengan Thomas Doll. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Setelah ditunjuk secara resmi, Wormoed sudah memulai tugasnya untuk menilik perkembangan Timnas Indonesia U17. Frank Wormoed memaparkan perkembangan Garuda Asia kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai mengalami 2 kekalahan di laga uji coba beberapa hari yang lalu. Dalam pemaparan itu, ex-presiden Inter Milan itu ditemani Zainuddin Amali dan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Namun Bima Sakti selaku pelatih kepala tidak terlihat ada dalam pertemuan itu. Para penggemar Timnas pun dibuat penasaran sebab Bima Sakti belakangan dirumorkan akan dicopot dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia U17. Selain itu ada juga desakan dari beberapa penggemar untuk memecat pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur itu. Walaupun demikian, isu mengenai pencopotan Bima Sakti masih sebatas rumor saja. Kini staf kepelatihan Timnas Indonesia U17 masih melakukan perbaikan. Usai mengalami 2 kekalahan di laga uji coba beberapa hari lalu, Waketum PSSI Zainuddin Amali mengkonfirmasi Timnas U17 Indonesia masih harus melakukan banyak pembenahan. Amali mengatakan dari hasil 2 uji coba itu ia telah menjalin komunikasi dengan Indra Syafri dan konsultan pelatih Bima Sakti di Timnas Indonesia U17, yakni Frank Wormoed terkait beberapa hal yang harus menjadi perbaikan. Di samping itu, Timnas Indonesia U17 bakal dikirim ke Jerman pada September mendatang untuk melakukan pemusatan latihan. Zainuddin Amali mengkonfirmasi bahwa skuad yang akan dibawa ke Jerman sebanyak 34 pemain. Nantinya dari 34 pemain itu masih akan dikerucutkan dengan terpilihnya para pemain terbaik talenta muda Indonesia. Persiapan Timnas U17 Indonesia memang harus dilakukan secara matang, mengingat tim ini akan tampil di turnamen bergengsi tersebut. Kabar mengejutkan datang dari salah satu klub Liga Indonesia, Borneo FC. Melalui pelatihnya, Peter Huistra seperti belum ikhlas melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Ia mengatakan seharusnya mereka yang dipanggil fokus bersama klub mengingat masih ada pertandingan yang harus dilalui. Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam unggahan PSSI, Sintayong telah memanggil 4 pemain Borneo. Peter Huistra mengatakan 4 pemain tersebut terkini masih ada dalam tim. Mereka juga tersedia untuk laga kontra Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Rabu malam. Peter Huistra pun tidak mengetahui kapan mereka akan mulai meninggalkan klub untuk mengikuti training camp Timnas Indonesia U23. Jika hal itu terjadi, ia menyebut akan menyulitkan untuk besuk etap. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan akhirnya mendapatkan laga debutnya bersama Tokyo Verdy di laga kasta kedua Liga Jepang. Ia mencatatkan caps pertamanya di musim ini saat Tokyo Verdy berhadapan dengan Shimizu S-Pulse. Pertandingan tersebut berlangsung di Ajinomoto Stadium, Tokyo pada hari Minggu lalu. Pada laga tersebut, Tokyo Verdy mengalami kekalahan 1-0 atas tamunya. Pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Shirofuku, membeberkan alasannya memasang Arhan di laga ini. Dirinya mengaku ingin melihat keajaiban sang pemain dengan lemparan jauhnya dan beberapa metode penyerangannya. Namun sayangnya di laga tersebut Pratama Arhan dinilai masih perlu peningkatan lagi. Dirinya tak sesuai dengan ekspektasi pelatih berusia 62 tahun itu. Dirinya menambahkan jika Pratama Arhan bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Sebab bek berusia 21 tahun ini memiliki kondisi fisik yang cukup bagus. Kiper keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan salah satu klub terbaik di Italia bahkan dunia, Inter Milan. Kabar mengenai bergabungnya Emil ke Inter Milan ini dikonfirmasi oleh pakar transfer ternama Fabrizio Romano. Dalam cuitannya di Twitter, Fabrizio mengatakan bahwa Emil Audero bergabung ke Inter Milan dengan status peminjaman dari Sampdoria serta opsi pembelian permanen. Direkrutnya kiper berusia 26 tahun ini nantinya akan menjadi pelapis Jan Sommer. Kesepakatan ini tentu bagus bagi Emil Audero, sebab ia bisa kembali berkiprah di Serie A Italia karena Sampdoria harus terdegradasi musim lalu.
Meski begitu, dengan kepindahan Emil Audero ke Inter Milan, situasi ini bisa membuatnya lebih sulit untuk dibujuk membela timnas Indonesia. Pasal ini bermuda itu dikabarkan menjadi pemain incaran untuk dinaturalisasi. Kualitasnya yang sudah terbukti di Eropa membuat Sintayong menginginkannya bahkan digadang-gadang sebagai pemain keturunan grade A yang layak memperkuat skuad Garuda. Menarik untuk dinantikan langkah sang pemain. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali buka suara terkait berita tentang pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi PSSI. Belakangan ini memang tengah ramai di media sosial terkait isu PSSI bakal kembali menaturalisasi pemain keturunan. Apalagi beberapa waktu yang lalu, Exco PSSI Arya Sinulinga membocorkan bahwa PSSI sedang mengurus naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2023. Menanggapi hal ini, Zainuddin Amali menjelaskan bahwa sampai saat ini PSSI belum ada rencana melakukan naturalisasi. Justru mantan Menpora itu malah memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang saat ini memiliki banyak relasi di dunia internasional. Zainuddin Amali menambahkan jika PSSI hanya menaturalisasi pemain yang memang sangat dibutuhkan pelatih dan tidak asal-asalan menaturalisasi pemain seperti sebelum-sebelumnya. Sebelumnya, Vietnam beberapa kali menyebut bahwa PSSI melakukan kebanyakan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Kini justru Vietnam yang ikut-ikutan dengan strategi tersebut. Dilansir dari The Tahu 24/7, Federasi Vietnam bakal melakukan naturalisasi 2 pemain. Sebelumnya ada nama Philip Nguyen yang berposisi sebagai kiper dan kini terbaru Jason Pendan Quang Vinh yang berposisi sebagai bek kiri. Keinginan pemain berusia 26 tahun membela Star Warriors itu bahkan sudah muncul sejak Agustus 2022 lalu. Ia juga menyebut sudah mengurus naturalisasi tapi masih sedikit mengalami kendala. Jika naturalisasi pemain Liga 2 Prancis ini berjalan tepat waktu, ia bakal bersedia membela Star Warriors untuk ajang bergengsi seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 serta Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong dikabarkan saat ini masih melobi beberapa klub untuk bergabung ke skuad Garuda Muda untuk menghadapi Piala AFF U23 di Thailand. Salah satu klub yang didatangi Sintayong adalah Persija Jakarta. Hal itu diungkap oleh Indra Syafri. Situasi itu jelas mengingatkan perseteruan Sintayong dan Thomas Doll perihal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu. Doll yang merasa dirugikan karena banyaknya pemain muda Persija dipanggil STY bahkan menyebut pelatih asal Korea Selatan itu seperti badut. Tak kalah panas, Sintayong pun membalas dengan menyebut sikap Thomas Doll sama saja menghina masyarakat Indonesia. Kini masa-masa pemanggilan pemain ke timnas muncul kembali. Indra Syafri menegaskan bahwa Sintayong tidak hanya berkomunikasi dengan Persija, tetapi juga tim-tim lain. Sementara itu, Coach Sin dikabarkan memanggil 3 pemain Persija untuk gabung ke skuad arahannya. Indra Syafri menjelaskan PSSI ingin adanya solusi perihal masalah ini, sehingga nantinya kedua kubu tidak dirugikan selama Piala AFF U23 bergulir. Sebagaimana diketahui, mantan pemain timnas Indonesia U20 Raza Faresi beberapa hari yang lalu dikabarkan merapat ke salah satu klub di Spanyol, Rayo Vallecano. Hal tersebut dikonfirmasi oleh sang ayah, Teguh Arlan. Dirinya menyebut bahwa Falsa akan dikontrak oleh Rayo Vallecano U21 selama 1 tahun. Ia pun akan mempersiapkan pendidikannya di negeri Matador. Kabar tersebut tentu mengejutkan para pecinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, Falsa tidak terlalu diandalkan Sintayong di skuad timnas U20. Dirinya hanya berhasil mencatatkan 1 gol bersama skuad Garuda Nusantara di ajang Piala AFF U19 2022 lalu. Kabar gabungnya Falsa ke mantan klub Jordi Amat itu ternyata juga mendapatkan perhatian dari Malaysia. Melalui media makan bola, mereka menyebut Raza Faresi bakal penambah daftar pemain abroad Indonesia di luar negeri dan Raza nantinya akan bertemu dan berguru dengan Radamel Falcao. Dalam artikel yang sama, mereka juga nampak iri, sebab sebelumnya Falcao dikabarkan akan bergabung dengan Johor Darul Taksim. Namun hal tersebut gagal terjadi karena sang pemain justru menetap di Las Pranjirajas musim ini.